seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan, dia juga enggan keluar rumah. Karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Namun, suatu hari, ibunya bekerja ladang, ia akan bekerja sampai sore sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, Darmi, bisakah kau memasak siang ini? Karena ibu tidak bisa pulang siang ini. Ibu harus kemarin ke kita dan mengantarnya ke ibu. Bisakah, Nak? Darmi yang sedang mengisi rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Aku kan nanti kalau misalnya aku mengantar ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Lalu kalau misalnya tidak mau, Bu. Nanti rambutku bau tumbuh. Aku kan habis keramas. Lalu kalau misalnya aku mengantar makanannya ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi hanya menggeleng-geleng kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras untuk mengumpulkan hasil panen. Besoknya ia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak pedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia meminum air kendi yang dibawanya dari rumah sambil beristirahat. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, ubahlah anakku ini menjadi sifat yang baik, karena ia telah berdosa kepada saya. Setelah pulang dari ladang, Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini dari mana saja sih? Masa gak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Ibu kan sudah menyuruh memasak, Darmi. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan. Esok sore, Ibu Darmi membawa uang hasil panen yang tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekatinya. Bu, bedakku habis. Tolong berikan dong, Bu. Iya, besok kita berikan ya, Nak. Akhirnya Darmi terpaksa ibunya untuk ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jangan jalan berdampingan ya. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Udah pokoknya ibu di belakangku saja. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang kulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di jalan ada seorang teman Darmi yang menghampirinya dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Oh, aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya, Itu siapa, Darmi? Ibumu ya? Oh, dia pembantuku, bukan ibuku. Tentu saja. Amit-amit deh. betapa terkejutnya saat Ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya diam ditahannya di hatinya. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Hai Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, yang di belakangmu itu siapa sih? Ibumu ya? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang di belakangmu? Siapa yang berjalan di belakangmu? Dia pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air mata. Ia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, ubahlah anak ini, karena ia telah berdosa kepada ibunya sendiri.
Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ah, ada apa ini? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Ibu, tolong aku, kakiku tidak bisa bergerak ini. Sedikit demi sedikit, Nyanyi aku di sini. sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis dulu. Darmi melingkir sambil menangis meminta ampunan ibunya. Darmi berjanji Bu tidak akan mengulanginya lagi. Ampuni Darmi Bu. Maafkan Ibu Darmi karena kutukan ini tidak bisa diberhentikan lagi. Sayang, semuanya tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Pesan moralnya, jangan pernah melawan ibumu, sebab ialah yang merawatmu dari kecil hingga saat ini. Dan hormatilah orang tuamu selagi mereka masih ada.